Hai semuanya, perkenalkan nama aku Caroline Faisal Rahman atau biasa dipanggil Marlen dengan NIM 133465 dari kelas N DKV UMN 2024. Kali ini aku akan membicarakan tentang IPR atau Intellectual Property Rights atau yang lebih kenal dengan hak kekayaan intelektual atau HKI. Apa sih HKI itu? Jadi HKI adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau penerima hak atas hasil karyanya. Hak ini berlaku untuk jangka waktu yang tertentu. IPR berguna untuk melindungi hasil karya manusia yang berupa karya ilmiah, sastra, seni, industri, nama, gambar, dan juga simbol. Dengan adanya IPR, pemilik karya tersebut dapat melarang orang lain untuk meniru atau plagiarisme karya mereka. Nah, IPR merupakan hal yang sangat penting untuk ada dan dipelajari. Terutama dengan era modern saat ini, IPR dapat membantu membangun ekonomi suatu negara. Caranya, mendorong persaingan yang sehat, mendorong pertumbuhan industri, membantu pemulihan R&D, dan biaya terkait lainnya, dan memastikan keuntungan yang memadai untuk investasi berkelanjutan dalam R&D. IPR juga merupakan hak individual atau hak kebendaan yang tidak berwujud atau intangible rights. Kalau masih nggak ngerti, IPR itu gunanya untuk perlindungan hukum untuk ide-ide kreatif agar tidak bisa digunakan sembarangan oleh orang lain tanpa izin. Nah, IPR itu bukan cuma satu jenis. Jadi IPR itu banyak. Ibaratkan IPR adalah payung besar dan di bawahnya itu ada anak-anaknya. Jenis-jenis IPR yang pasti dikenal oleh semua orang adalah satu, hak cipta atau copyright. Copyright ini sudah gak asing lagi dong telinga kita, karena pasti banyak sekali tercantum di sebuah video ataupun musik yang kita lihat atau dengar. Kalau kalian sering menonton video di YouTube dan melihat deskripsinya, pasti akan tercantum sebuah copyright, apalagi dalam videonya ada musik atau cuplikan-cuplikan dari video lain. Copyright ini tidak hanya berlaku dalam video dan musik saja, tapi berlaku pada karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan seperti lagu, film, buku, tulisan, dan juga software. Copyright ini akan otomatis berlaku sejak karya tersebut dibuat tanpa perlu terdaftar. Pendaftaran? Kok ada pendaftaran? Emang kalau kita itu harus didaftarin? Yap, ada beberapa hak cipta yang diwajibkan penciptanya untuk mendaftarkan karya mereka. Apalagi karena dengan begitu, perlindungan karya mereka akan lebih kuat. Apalagi jika ada masalah yang bersangkutan dengan karya tersebut yang mengharuskan pemiliknya untuk menyelesaikan secara hukum. Contohnya, karena aku anak UMN dan kebetulan anak teater katak yang biasanya membuat cerita-cerita yang original, naskah dari pementasan atau drama teater katak yang dibuat oleh mahasiswa katak akan dilindungi hak ciptanya secara otomatis dan tidak bisa diplagiarisme atau dibuat ulang. Lalu yang kedua ada paten. Paten? PTN kali? Enggak dong, PTN mah kuliah. Kalau paten itu adalah hak yang melindungi penemuan atau inovasi teknologi yang baru yang punya manfaat industri. Nah, bedanya dengan copyright yang nggak perlu didaftarkan sudah aman, kalau hak paten harus didaftarkan. Dan umumnya hak paten jangka waktu berlakunya itu sama 20 tahun. Selebihnya karya tersebut adalah milik umum. Tapi kalau menurut kalian 20 tahun itu terlalu lama, hak paten juga ada versi yang lebih singkat, yaitu hak paten sederhana yang berlaku selama 10 tahun. Bedanya apa sih? Singkatnya, paten itu untuk penemuan yang benar-benar baru dan tidak pernah ada sebelumnya. Kalau paten sederhana, itu untuk penyempurnaan teknologi yang sudah ada. Dan hak paten sederhana itu nggak serumit untuk diurus dibandingkan dengan hak paten. Jadi, kalau kalian membuat sebuah inovasi baru yang besar dan kompleks, akan lebih cocok untuk menggunakan hak paten dibandingkan hak paten sederhana. Contoh hak paten adalah saat masa COVID-19, perusahaan Pfizer mematenkan vaksin COVID-19 berbasis mRNA. Vaksin tersebut termasuk ke dalam hak paten. Yang ketiga adalah merek dagang atau trademark. Kalimat ini juga pasti sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Dan hak ini juga paling sering kita lihat di kehidupan sehari-hari. Kenapa tuh? Karena hak merek, dagang, atau trademark adalah hak yang melindungi simbol, logo, nama yang digunakan untuk membedakan produk atau layanan.
Simpelnya adalah hak yang melindungi logo, sebuah bisnis atau jasa mereka. Kalau hak ini sama seperti hak paten, harus didaftarkan dulu dan berlaku selama 10 tahun. Tapi hak ini dapat diperpanjang tanpa batas waktu. Contohnya yang mudah itu trademark logo Apple atau nama New Balance pada sepatu. Dan yang keempat itu adalah desain industri. Kalau desain industri ini berbeda dengan merek dagang. Kalau trademark itu melindungi logo dan jasa suatu perusahaan, desain industri itu melindungi desain atau tampilan luar suatu produk yang memiliki nilai estetika. Contoh yang paling mudah adalah desain botol aqua dan desain botol le mineral. Walaupun keduanya air putih, tapi orang-orang pun dapat membedakan yang mana desain punya siapa. Kalau desain industri yang ini perlu dirasakan juga nggak? Yes, memang perlu dan berlaku sampai 15 tahun lamanya. Nah, yang barusan dibahas itu tadi adalah beberapa jenis IPR. Hah? Beberapa? Emang masih ada banyak lagi? Iyalah, kalau cuma segitu nanti banyak banget plagiarisme yang ada di dunia dong, apalagi di Indo. Tapi untuk kali ini kita bahas 4 aja dulu, nanti fitnya kepanjangan. Kan tadi aku udah sebut ini 4 macam hak cipta. Sekarang kita harus tahu nih, apalagi aku sebagai anak DKV, seberapa penting sih PR dalam industri kreatif? Emang penting banget ya? Oh, tentu saudara-saudari, tidak hanya sebagai anak DKV, tapi sebagai mahasiswa biasa pun kita tetap harus memahami pentingnya IPR dalam sebuah karya. Apalagi dengan perkembangan zaman dan AI, kita harus semakin kreatif akan karya yang kita buat. Jangan sampai karya kita yang kita udah buat malah dicap sebagai buatan AI atau bahkan diklaim orang lain dengan semudah itu. Karena adanya IPR, karya kita dapat dilindungi, dapat pengakuan dan keuntungan secara ekonomis bagi kita para kreator. Kalau IPR gak ada, semua karya yang kita sudah susah-susah buat dengan keringat dan darah sendiri bakal dengan mudah dijiplak orang lain tanpa izin. Jadi nanti kita nggak bisa membela diri kita dan karya yang kita sudah buat. Tadi kamu bilang bisa kasih bantuan finansial ke kreator. Emang bisa? Ya dong, bisa. Apa sih yang nggak bisa? Pejabat yang korup. Nah, IPR ini juga bisa banget membantu kreator mendapatkan penghasilan dari karya mereka lewat lisensi, royalti, ataupun penjual hak cipta. Contohnya yang paling simpel adalah penulis novel yang mendapatkan royalti dari setiap buku mereka yang terjual, atau seorang artis yang membuat jasa komisi gambar mereka. Hal seperti itu pasti sangat menguntungkan bagi para kreator, apalagi kalau kamu bisa dapat cuan dari hal yang kamu senangi. Selain itu, karena ada perlindungan hukum, kreator juga dapat merasa aman untuk terus berkarya tanpa takut karyanya dicuri atau digunakan tanpa izin. Kalau dicuri sama TNI, menciptakan ekosistem yang mendukung perkembangan ide-ide baru dan inovatif. Contohnya, game developer berani menciptakan game baru dengan konsep yang baru karena mereka tahu kode-kode untuk game tersebut, konsepnya, dan karakternya. Dan cerita mereka tidak bisa dengan mudah diciplak oleh pesaingnya. Tidak hanya itu, IPR dan industri kreatif juga dapat membuat hasil karya mereka lebih bernilai dan bisa bersaing secara global. Brand mereka dapat dikenal lebih luas lagi dan makin terpercaya oleh konsumen-konsumennya. Contohnya, studio film Marvel Studio. Mereka punya hak cipta akan setiap karakter yang mereka buat dan tampilkan, sehingga mereka bisa mengontrol produk-produk franchise yang dibuat dari brand mereka sendiri. Dan yang terakhir, hal yang paling penting dan paling sering terjadi dalam dunia industri kreatif adalah pembajakan dan penyalahgunaan karya. Contohnya adalah pembajakan film, musik ilegal, atau desain yang dicuri. Pasti kalian udah gak asing kan, apalagi sama film-film bajakan. Hal-hal seperti ini dapat dicegah oleh kreator dengan mengambil tindakan hukum. Nah, selesai sudah penjelasanku tentang hak cipta. Gimana nih menurut kamu tentang HKI? Wah, ternyata HKI itu seperti itu ya. Walaupun karya kita kecil dan tidak terlalu mengubah dunia, tapi dengan HKI sangat-sangat membantu kita sebagai anak TKV, apalagi untuk menjaga hak milik kita. Kalau nggak ada HKI, pasti karya-karya kita sudah dicuri dan disalahgunakan sama orang-orang lain. Betul banget, IPR itu sepenting itu untuk kita yang bekerja atau terjerumus ke dalam industri kreatif. Semua hal yang kita buat dan sebarkan pasti akan mendapatkan perlindungan akan hak ciptanya, termasuk video ini. Wow, makasih ya udah jelasin semua ini ke aku. Aku jadi lebih tahu tentang hak cipta yang ada di
dunia ini, terutama di Indonesia. Nah, kalau kalian jadi mendapat wawasan baru dari video ini, jangan lupa lihat video-video yang lain ya. Sampai jumpa di tugas selanjutnya.